Ini post a komen. Bab 231. Ketika lelaki tua itu mendengar kata-kata Jiang Jianfeng, tubuhnya bergetar, dan wajahnya yang keriput sedikit terkejut. Hanya saja kejutannya cepat berlalu, dan tersembunyi dengan baik. Benih jahat itu tidak mati? Segera, dia mendengus dingin. Jadi bagaimana jika benih jahat itu tidak mati? Saat itu, dia sia-sia, dan dia kehilangan semua wajah keluarga Jiang saya. Bahkan jika dia masih hidup sekarang, dia hanya bisa berjuang diam-diam di bawah. Tidak akan pernah ada hari untuk dibalik. Tepat ketika dia akan pergi, Jiang Jianfeng berkata, "Ayah, kamu tidak tahu, spesies jahat itu menghilang selama 5 tahun, dan sekarang dia telah menjadi seniman bela diri. Sayang sekali dia menyinggung Tang Ao, pria kuat di provinsi Jiangnan, dan dia mungkin sudah mati sekarang." Jiang Jianfeng memandang pria kurus itu, dan berkata pada dirinya sendiri, "Jika tebakanku benar, inilah yang kamu buru-buru laporkan. Anak itu akan mati jika dia mati. Kamu tidak perlu panik." Ketika lelaki tua itu mendengar bahwa Chen Ye sudah mati, jejak emosi yang rumit melintas di matanya, dia menggelengkan kepalanya, dan berjalan menuju pintu. Mendengar apa yang terjadi pada keluarga ini selalu membuatnya merasakan kemarahan yang tak terlihat di hatinya. Pria kurus itu tampak agak aneh, melirik Jiang Jianfeng, dan berkata, "Tuan Jiang, Anda salah. Anda salah menebak. Chen Ye tidak hanya tidak mati, dia juga membunuh Tang Ao." Yun Hufila memenggal kepala Tang Ao. "Depan Biro Seni Bela Diri Huaxia." Kalimat terakhir hampir diucapkan olehnya, seolah-olah dia kehilangan kesabaran. Pada saat itu, dia berada di antara para tamu, dan dia akan menyaksikan Chen Ye mati. Bagaimanapun, Tang Ao telah memasang jaring, dan tidak mungkin untuk bertahan hidup dengan kekuatan Chen Ye. Tetapi ketika dia melihat Chen Ye memenggal 4 pembangkit tenaga listrik teratas dengan kekuatannya sendiri, dan kemudian memenggal Tang Ao dengan kekuatan yang menghancurkan, dia benar-benar tercengang. Untuk beberapa alasan, dia merasakan sedikit ancaman. Karena bahkan dia tidak bisa melakukannya dengan mudah. Saat Chen Ye bergegas ke kerumunan, itu seperti mesin pembunuh. Mendengar kata-kata lelaki itu, ekspresi lelaki tua yang sudah keluar itu memadat dan memadat. Setelah ragu-ragu selama beberapa detik, dia berbalik dan duduk di bangku batu. "Ceritakan semua yang terjadi di provinsi Jiangnan. Jangan lewatkan apapun." Suaranya penuh dengan keagungan dan kekuatan tertinggi, yang membuat orang berdebar-debar. Pria kurus itu melirik lelaki tua itu, berlutut dengan cepat, dan menceritakan semua yang terjadi di Yunhu Villa di provinsi Jiangnan hari ini. Bukan masalah besar. 10 menit kemudian, seluruh halaman jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Ada yang salah dengan wajah lelaki tua itu. Udara sepertinya membeku. Setelah beberapa detik, Jiang Jianfeng berkata, "Artinya, bakat seni bela diri putra ini tidak buruk?" Pria kurus itu ragu-ragu selama beberapa detik, lalu mengangguk. Dilihat dari kekuatan ledakannya, setidaknya dia sekitar 100 di peringkat Grandmaster Huaxia. "Untuk bakat, saya tidak bisa mengatakan itu. Seni bela diri lawan sangat kuat, tetapi saya perhatikan bahwa pedang patah di tangannya dipenuhi dengan energi spiritual. Sangat mungkin orang itu memegang pedang spiritual di tangannya." Tangan. Kengerian pedang itu adalah mungkin ada hubungannya dengan senjata. Wajah Jiang Jianfeng sedikit terkejut, spesies jahat ini menghilang selama 5 tahun, kemana perginya? Dari mana asal kultivasi kehidupan ini? "Ayah, apakah menurutmu aku ingin melihat hal kecil ini?" Dia mungkin belum mengetahui keberadaan keluarga Jiang, tetapi orang-orangku baru-baru ini menemukan bahwa putra ini sedang menyelidiki masalah Villa Yunhu dengan segala cara. Pria tua itu berdiri, auranya menyebar, dan dia berkata dengan ringan, tidak perlu menyentuh spesies jahat ini, dan sekarang dia bahkan belum melangkah ke 100 besar peringkat Grandmaster Huaxia. Itu bukan karena dari saya bahwa dia memiliki hasil saat ini. Keluarga Jiang memiliki garis keturunan yang kuat. Jika Peirong patuh dan mengikuti pernikahan yang diatur oleh keluarga Jiang saya, mungkin jenius seni bela diri lain akan lahir di keluarga Jiang saya. Tapi Peirong ingin melawan keinginanku dan diam-diam menikahi anak tak berdarah itu. Itu melahirkan putra jahat ini. Jianfeng, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak layak untuk keluarga Jiang saya. Mari kita bicarakan ketika dia memasuki 10 besar peringkat Grandmaster Huaxia. Ini adalah akhir dari masalah ini." Jiang Jianfeng mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia bisa merasakan bahwa lelaki tua di depannya sedikit malu. Lagi pula, siapa yang mengira bahwa anak yang paling dibenci akan kembali dari nirvana? Sekarang anak itu mungkin masih sangat kecil, tetapi saya harus mengakui bahwa dia telah menimbulkan sedikit ancaman bagi keluarga Jiang. Saya hanya tidak tahu apakah ancaman ini akan meluas. Area Villa Mincui.
Chen Ye pergi ke ruang tamu, melihat-lihat, dan menemukan bahwa San Yi belum kembali. Saya menelepon Ye Lingtian dan menemukan bahwa San Yi masih di jalan, sekitar 10 menit. Chen Ye sedikit lapar, jadi dia berencana pergi ke lemari es untuk mencari sesuatu untuk dimakan. Segera setelah saya membuka pintu kulkas, saya melihat langkah kaki di belakang saya. Sekarang, dia tidak perlu merasa tahu siapa pihak lain itu. Luhan Shuang, apakah kamu ingin aku mengatur kamar untukmu di sini? Tidak bisakah kamu mengetuk pintu sekali? Chen Ye menutup pintu kulkas, mencuci apel dan memasukkannya ke dalam mulutnya, lalu duduk di sofa dan menatap gadis dingin di depannya. Luhan Shuang menatap mata Chen Ye dengan penuh kejutan. Seolah-olah dia ingin melihat melalui Chen Ye. Tangau dibunuh olehmu? Nada bicara Luhan Shuang agak tidak pasti. Meskipun dia tahu ini adalah fakta, dia masih ingin mendengar Chen Ye mengakuinya. Kalau tidak, kamu akan membunuhku? Kebingungan di mata indah Luhan Shuang menghilang dalam sekejap, digantikan oleh kontemplasi. Setelah beberapa saat, dia berkata, kamu membuat banyak masalah kali ini. Bahkan jika aku berada di istana Blood Plum, aku mendengar namamu tidak kurang dari 100 kali hari ini. Memenggal Tangao, bagaimana kamu melakukannya? Chen Ye mengangkat bahu, dikatakan bahwa tanganmu licin, mengapa kamu tidak percaya masing-masing? Dorongan. Luhan Shuang benar-benar tertawa, seperti riak di danau, dengan cepat menyapu wajahnya, lalu mengembun menjadi 2 percikan di matanya, dan menghilang ke kedalaman matanya dalam sekejap. Senyum ini membuat Chen Ye tertegun untuk sementara waktu. Dia hanya melihat wajah Luhan Shuang yang sangat dingin, tetapi pada saat ini, sebuah senyuman muncul. Bai Mei Sheng. Tampaknya menyadari sesuatu, Luhan Shuang mendapatkan kembali embun beku sebelumnya dan berkata, sejujurnya, Anda adalah orang pertama yang berani mengambil sikap seperti itu terhadap Biro Seni Bela Diri Huaxia. Chen Ye duduk bersila dan menutup matanya, kamu pasti tidak datang ke rumahku hari ini untuk berbicara omong kosong, aku akan berlatih, kamu masih punya 3 detik. Luhan Shuang menggigit bibir merahnya dengan ringan dan berkata, kamu tidak dapat menahan fakta bahwa kamu membunuh orang kuat di Istana Suemei. Datanglah ke Istana Suemei bersamaku besok, seseorang ingin bertemu denganmu. Siapa? Chen Ye membuka matanya dan bertanya. Kepala cabang Jiangnan dari Istana Plum Darah, Ling Feng. Apa dia? Tidak. Setelah berbicara, Chen Ye menutup matanya dan langsung masuk ke kondisi kultivasi. Bab 232. Ekspresi Luhan Shuang berubah ketika dia mendengar Chen Ye benar-benar mengatakan itu. Apa itu Ling Feng? Beraninya dia mengatakan itu. Jika orang itu mendengarnya, Istana Plum Darah akan marah, tetapi Chen Ye tidak tahan. Tak satu pun dari pembangkit tenaga listrik yang telah menghina Istana Blood Plum bisa bertahan selama 3 hari. Luhan Shuang menatap Chen Ye dalam-dalam, menghela nafas, dan berkata, Chen Ye, ada baiknya kamu melihat Ling Feng, kamu harus memberinya penjelasan ketika kamu membunuh pria di Istana Suemei. Dari sudut pandang saat ini, dia tidak punya rencana untuk berurusan denganmu sekarang, jika menurut kebiasaannya sebelumnya, mungkin sudah ada lebih dari selusin penguasa Istana Suemei di luar villa, dan dia tidak akan membiarkanmu hidup malam ini. Dia berpikir bahwa Chen Ye akan terguncang ketika dia mendengar bujukan ini, tetapi tiba-tiba, Chen Ye berkata langsung, 3 detik sudah habis, tinggalkan villa. Juga, kamu membawa kata-kata itu ke Ling Feng. Orang-orangnya datang untuk membunuhku lebih dulu. Dia memprovokasi konflik ini. Jika dia ingin berurusan denganku, datang saja. Tapi tolong siapkan Istana Plum Darahmu untuk menahan amarahku. Luhan Shuang menggelengkan kepalanya, meninggalkan kalimat dan menghilang. Ngomong-ngomong, aku membawa kata-kata untukmu, terserah padamu apakah akan pergi atau tidak. Setelah Luhan Shuang pergi, Ye Lingtian baru saja mengirim San Yi kembali. San Yi kembali ke rumah, menarik napas dalam-dalam dan mengeluh. Masih terasa enak berada di rumah. Aku benar-benar tidak terbiasa dengan gedung Qianlong. Tinggal di kamar dengan orang-orang yang menjaga di luar membuatku hampir berjamur. San Yi meregangkan pinggangnya, dan lekuk tubuhnya yang arogan membuat orang berpikir. Kemudian, matanya melihat Chen Ye duduk bersila di sofa. Dia samar-samar menebak bahwa Chen Ye sedang berkultivasi. San Yi tersenyum dan merangkak ke sisi Chen Ye. Bibir merah itu hanya ingin mencium bibir Chen Ye diam-diam, ketika Chen Ye tiba-tiba membuka matanya. Dia memeluk San Yi dengan kedua tangan dan langsung ke dalam pelukannya. Setelah ciuman basah, tubuh San Yi melunak. Xiao Chenzi, apakah kamu berkultivasi? San Yi bertanya dengan rasa ingin tahu, karakter yang terbang di TV sama sepertimu. Chen Ye mengangguk.
Kalau begitu bisakah kamu mengajariku? Jika aku berkultivasi, bisakah aku melindungi diriku sendiri? Mata besar San Yi yang indah berkedip, seolah menantikannya. Chen Ye tidak menyangka San Yi akan membuat permintaan ini. Setelah memikirkannya, bukan hal yang buruk bagi San Yi untuk berlatih. Jika San Yi memiliki dasar, dan kemudian mempelajari teknik cahaya Changlong Huan Shujue, setidaknya kecepatan melarikan diri dapat dijamin. Ini adalah sarana pelestarian diri. Namun, dia mencari melalui latihan dalam pikirannya, tetapi tidak menemukan keberadaan yang cocok untuk berlatih San Yi. Aku bisa mengajarimu, tetapi dalam beberapa hari, aku akan mencoba memberimu latihan yang paling cocok. San Yi mengangguk, dalam suasana hati yang sangat baik, dan kemudian memikirkan sesuatu, jejak cahaya merah merayap di wajahnya. Chen Zi kecil, sebenarnya, saya tahu jenis latihan, tetapi itu luar biasa, saya akan mengalahkan Anda dalam hitungan menit. Chen Yi menggelengkan kepalanya, latihan membual. Salah. Detik berikutnya, San Yi mengubah posturnya dan duduk langsung di tubuh Chen Ye, melingkarkan lengannya di lehernya, dan benda yang sombong itu hampir menempel di dada Chen Ye. Sangat lembut. San Yi perlahan mendekati telinga Chen Ye, dan nafas dari ujung hidungnya menyapu telinganya, membuat Chen Ye sedikit gatal. Aku akan memberitahumu dengan tenang, metode latihan yang aku tahu disebut metode kultivasi ganda untuk pria dan wanita. Apakah itu menekanmu di bawah tubuhku setiap menit? Setelah kata-kata itu jatuh, San Yi mendorong Chen Ye ke sofa dan menjadi cukup aktif. Istana Plum Darah. Cabang Provinsi Jiangnan. Seorang pria parubaya sedang bermain dengan anak panah di tangannya. Anak panahnya sangat tajam, dan ada aura yang meluap. Ini sebenarnya adalah roh. Pria parubaya itu adalah pemimpin cabang Jiangnan dari Istana Plum Darah Ling Feng. Yang dia butuhkan untuk membunuh hanyalah anak panah. Tidak ada contoh yang salah. Tidak ada yang selamat. Tidak hanya itu, hanya sedikit orang yang tahu bahwa dia sebenarnya adalah salah satu dari 100 eksistensi teratas di peringkat Grandmaster Huaxia. Dia sangat rendah hati, kecuali bawahan kuil Suemei, mereka yang telah melihat wajahnya sudah mati. Anak ini menolakku? Ling Feng memandang Lu Hanshuang di depannya dengan penuh minat. Lu Hanshuang mengangguk, Chen Ye sepertinya mengatakan bahwa ada sesuatu yang terjadi besok, dan dia akan datang menemuimu jika ada kesempatan. Dia tidak berani mengatakan kata-kata aslinya, kalau tidak Chen Ye akan mati. Tiba-tiba, Ling Feng tertawa dan tertawa keras, Han Shuang, izinkan saya bertanya kepada Anda dengan cara yang berbeda sekarang, Anda bukan lagi bawahan saya, tetapi putri saya. Selain dari semua yang ada di Istana Suemei, aku ingin tahu, apa sebenarnya yang Chen Ye katakan? Kalimat itu sepertinya bukan gaya anak ini, dan aku tahu lebih baik daripada siapapun jika kamu berbohong. Ekspresi Lu Hanshuang berubah, dan ekspresinya sedikit bingung. Setelah ragu-ragu selama beberapa detik, dia masih berkata, Ayah, Chen Ye menolak untuk bertemu denganmu, dan dia juga mengatakan bahwa kontradiksi dalam masalah ini diprovokasi olehmu, jika Istana Suemei berani membuatnya marah lagi, bersiaplah untuk menanggung amarahnya. Mendengar kalimat ini, wajah Ling Feng sedikit berubah, sangat jelek. Tahan amarahnya. Hebat sekali. Aku ingin melihat berapa kilogram dan berapa kilogram yang dimiliki pemburu yang lahir entah dari mana ini. Keesokan harinya pukul 9 pagi, di keluarga Ju di Provinsi Jiangnan. Sebuah mobil Mercedes-Benz berhenti, Chen Ye keluar dari mobil, dan menemukan Juya tersenyum di pintu. Tuan Ye, Anda akhirnya di sini. Gadis kecil itu sudah lama menunggu di sini. Ya, bawa aku untuk melihat sesuatu. Chen Ye tidak banyak bicara, dia bisa merasakan pedang pembunuh naga bergetar sedikit. Seolah menunggu penyusunan ulang. Tuan Ye, silakan ikut dengan saya. Juya memutar pinggulnya yang besar dan membawa Chen Ye ke ruangan yang penuh feminitas. Wajah Chen Ye sedikit aneh, apakah ini keindahan rencana keluarga Ju? Juya tampaknya merasakan keraguan Chen Ye, tersenyum, dan berkata, Tuan Ye, jangan salah paham, gadis kecil itu adalah orang yang serius. Meskipun ini adalah kamarku, ini juga merupakan tempat paling misterius di mana pedang Ju dilemparkan. Demi itu hanya untuk menutupi. Detik berikutnya, tangan Juya mengetuk ubin 3 kali. Dinding tiba-tiba terpisah. Gerbang baja terenkripsi telah muncul. Juya memasukkan kata sandi dan verifikasi sidik jari, dan pintu besi terbuka. Ini sangat terbuka di dalam. Ini seperti kotak lempar pedang. Pada saat yang sama, suasana kuno melonjak. Jantung berdebar dan mengejutkan. Chen Ye meliriknya dan terkejut menemukan bahwa ada ribuan senjata di dalamnya. Itu bukan yang paling menakutkan.
Hal yang paling menakutkan adalah pedang pembunuh naga di pinggang Chen Ye benar-benar bergegas keluar dan melayang di depan Chen Ye. Energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari tubuh pedang. Berdengung. Getaran yang sangat kuat menyebar dari dalam. Senjata yang tergantung di dinding atau dimasukkan ke dalam kotak pedang terus bergetar dan jatuh ke tanah. Tampaknya menyerah pada pedang pembunuh naga. 10.000 pedang memiliki roh. 10.000 pedang memiliki rasa hormat. Dan pedang pembunuh naga adalah yang disebut Sun. Senjata biasa hanya bisa diserahkan, dan tidak ada kehidupan lain. Adegan ini mengejutkan Juya, payudaranya yang menjulang terus naik dan turun, luar biasa. Itu juga mengejutkan Master Pedang Pembunuh Naga, Chen Ye.